Masih bersama kami di Net24, kejahatan seksual yang melibatkan anak kian mengkhawatirkan karena jumlah kasusnya yang terus meningkat. Dan pendidikan seks sejak dini menjadi cara ampuh untuk menumbuhkan pentingnya menjaga kehormatan diri sendiri. Kita diajarin kalau kita udah datang bulan, terus cara nutup aurat yang benar. Pokoknya kayak yang tentang perempuan-perempuan yang kita belum tahu. Tidak boleh menyentuh bagian yang tertutup lawan jenis. Kalau menonton film harus sesuai usia. Udah nggak boleh pacaran gitu. Kalau misalnya udah kebalik, kalau misalnya hubungan di luar nikah nggak boleh. Jadi kita tahu bagaimana cara jaga diri gitu. Bagaimana kalau misalnya dituituin sama orang lain, caranya gimana. Pendidikan serta pemahaman mumpuni tentang seks pada anak perlu diberikan sejak dini. Berbagai kasus kejahatan seksual yang melibatkan anak memberi bukti bahwa si kecil sangat rentan dimanfaatkan pihak-pihak tak bertanggung jawab. Pekan lalu, masyarakat dikejutkan dengan beredarnya sebuah video berisi adegan asusila yang diperagakan dua anak usia sekolah dasar. Dua tersangka yang diduga mengarahkan dan menyebarluaskan video berdurasi 4 menit tersebut telah diamankan polisi. Belum lama juga, Reskrim Polresta Depok menggerebek sebuah tempat prostitusi dengan 3 anak di bawah umur yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia selama tahun 2011 hingga 2015, terdapat ratusan aduan kasus pornografi dan cybercrime terhadap anak. Dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun ini, total kasus yang terdata mencapai 1.032 kasus. Pengaduan yang diterima KPAI ini mencakup beberapa klasifikasi kasus, seperti kasus anak sebagai korban kejahatan seksual online, anak sebagai pelaku kejahatan seksual online, anak sebagai korban pornografi dari media sosial, dan anak sebagai pelaku kepemilikan media pornografi. Saat ini peradaban kita dengan canggihnya teknologi yang mengakibatkan informasi sangat mudah masuk, termasuk informasi tentang budaya-budaya yang memang tidak bisa sebaiknya kita akomodir. Ataupun misalnya budaya-budaya itu budaya memang bukan budaya kita. Nah, sementara anak-anak kita belum disiapkan secara matang, secara mental terhadap hal-hal demikian. Belum jamak dipelajari di sekolah, pengetahuan soal seks sejatinya bisa didapat dari orang tua. Sudahkah para orang tua lebih terbuka dengan buah hati mereka? Kalau mandi kamu harus pakai baju mandi, keluar dari kamar mandi, terus ke kamar ganti bajunya. Terus saya juga udah bilang sama mereka, sama dia nggak boleh yang namanya dipangku atau dipeluk-peluk sama siapapun, itu event itu sama om sendiri, kecuali sama mama papa. Selama ini kita mengacu dari berita-berita ya Mbak ya, yang diterima anak gitu dari majalah, dari dia kebanyakan kan dari internet. Kalau anak sekolah sekarang kita sering melihat gambar-gambar, mereka melihat gambar-gambar yang sebetulnya bukan waktunya buat mereka. Nah, seperti itu kita harus memberi pengertian bahwa hal-hal yang semacam ini belum pantas mereka tonton. Pemahaman tentang perbedaan seks antara perempuan dan laki-laki perlu diberikan sejak dini. Orang tua harus menjelaskan bahwa sejumlah bagian tubuh, terutama yang tertutup pakaian dalam, tak boleh disentuh orang lain, kecuali ibu. Saat umur anak sudah di atas 8 tahun, anak perlu diberikan pemahaman mengenai perubahan fisik yang akan terjadi saat akil balik. Dengan komunikasi yang baik, pendidikan seks terhadap anak bukan hal tabu untuk dibicarakan. Gender awareness sendiri itu sudah ada semenjak mereka ke usia 2-3 tahun. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang tua yang masih tabu untuk menyampaikan, terutama dengan kebudayaan Indonesia ya, yang sangat berhati-hati menyampaikan hal yang berkaitan dengan seksual, itu bisa menyampaikannya dengan menggunakan konsekuensi. Misalnya bagian privat apa yang kamu punya, dan konsekuensinya apa sih negatifnya kalau misalnya itu sampai kepegang sama orang lain. Pendidikan seks perlu dilakukan agar anak terhindar dari perilaku negatif. Paham sejak dini, membuat anak tahu pentingnya menjaga serta menghargai kehormatan dirinya sendiri. Amelinda Widya, Aji Dwi Pramono melaporkan untuk NET.